Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus pembangunan pemerintah saat ini. Pemerintah sepakat bahwa UMKM harus dilindungi karena merupakan salah satu inti dalam ketahanan ekonomi Indonesia. Fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 2 tahun ke depan bergeser dari infrastruktur ke usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Pasalnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang diharapkan bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. Di Kota Pontianak, geliat UMKM terasa cukup nyata. Terbukti dengan pertumbuhan jumlah UMKM setiap tahunnya semakin meningkat. Pemerintah Kota Pontianak memberikan beberapa kemudahan, mulai dari izin UMKM hingga bimbingan soal pengemasan dan pemasaran. Pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap keberadaan UMKM saat ini. UMKM merupakan ketahanan ekonomi. Terlebih pada masa pandemi COVID-19, UMKM semakin digencarkan untuk memulihkan perekonomian. Masa pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap UMKM. Asian Development Bank memperkirakan hampir 50% UMKM akan mati. Namun, pada kenyataannya kekhawatiran tersebut tidak terjadi. Sebab pemerintah memiliki kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang sangat besar dengan program restrukturisasi pinjaman termasuk hibah modal kerja bagi usaha mikro. Dari hasil survei, hal tersebut cukup membantu program pemulihan ekonomi nasional sehingga UMKM bisa bertahan. Program vaksinasi yang masih berjalan diharapkan bisa memulihkan kembali perekonomian. Pemerintah Kota Pontianak sendiri terus berupaya mendorong sektor UMKM agar naik kelas. UMKM juga digenjot agar bisa beraktivitas lebih produktif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu diperlukan sinergisitas supaya UMKM bisa bergerak optimal di tengah pandemi, mengingat keberadaan UMKM juga membuka banyak peluang kerja. UMKM harus melakukan kreativitas dan inovasi terhadap produk unggulannya di tengah pandemi COVID-19 sehingga hasil kreasi dan inovasi produk atau dagangan tersebut akan menjadi incaran konsumen. Tak kalah pentingnya, kualitas sebuah produk dengan packaging atau kemasan yang menarik juga menjadi nilai tambah terhadap produk itu sendiri. Untuk pemasarannya bisa dilakukan secara online maupun offline. Saat ini Dekranasda telah melakukan klaster terhadap pelaku UMKM. Peran Dekranasda Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan kualitas dari produk pelaku kria sehingga bisa terus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Untuk aktivitas dan geliat UMKM di Kelurahan Tengah, pada umumnya sebagian besar ini adalah pedagang kuliner dan jasa makanan dan minuman, di mana ini tersebar di 9 RW dan 38 RT yang ada di Kelurahan Tengah. Khususnya di Kelurahan Tengah, di Kampung Hijau Bang Jago ini terdiri dari 2 RW, RW 7 dan RW 08. Ini UMKM-nya sendiri sedikit banyak berada di satu kawasan. Terpadu di sini yang kita lihat yang lebih banyak produktifnya dan banyak yang aktifnya dan sudah tersedia beberapa di sini. Persaingannya di tempat lain saya rasa banyak, namun kita berusaha di sini untuk memberikan yang terbaik
Disinilah tugasnya kami pemerintah kelurahan untuk memberikan motivasi, support, baik itu berupa peningkatan kapasitas dari pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan-pelatihan ataupun kita sounding dengan mitra-mitra yang ada di luar sana untuk bersama kita merangkul UMKM ini agar mereka tetap mendapatkan ilmu, mendapatkan suatu inovasi sehingga tetap bisa bertahan dan bersaing dengan produk UMKM di luar sana. Kota Pontianak merupakan pusat perdagangan dan jasa, di mana sebagian warganya mengandalkan mata pencaharian sebagai pelaku UMKM, mulai kecil menengah hingga skala besar. Kreativitas diperlukan terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, warga di Kelurahan Tengah, tepatnya di Kampung Hijau Bang Jago, menggeliatkan berbagai UMKM untuk para warganya. Dan hasil produksi dari UMKM ini tidak hanya untuk mensejahterakan warga sekitar, tapi juga sebagai percontohan di wilayah lainnya. Cikal bakal penamaan Kampung Hijau Bang Jago ini karena dahulunya 2 RW di lokasi tersebut terdapat padepokan atau perkumpulan silat tradisional. Selain itu, masyarakat sekitar lokasi juga jago dalam hal pertanian maupun hanya memanfaatkan pekarangan rumah. Warga sekitar memanfaatkan limbah rumah tangga, sampah anorganik hingga ampas kopi menjadi bagian dari karya kerajinan tangan di kampung itu. Beberapa produk UMKM yang saya temui di Kampung Hijau Bang Jago ini seperti kerajinan bambu, ternak ikan cupang, jajanan pasar, bunga telang kering, handcraft, rias pengantin, lipat hantaran, dan dekorasi. Selain itu, di Kampung Hijau Bang Jago ini, saya melihat warga memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami sayur mayur dan buah-buahan, serta daur ulang sampah organik. Tanaman produktif yang mengisi kampung tersebut menjadikan kawasan itu kian hijau. Kalau dibilang ada jalan ceritanya ya, jalan ceritanya awalnya sebelumnya sih kumpul-kumpul aja sarasehan biasa. Nah, kita lihat dari berbagai macam warga di sini kita lihat rupanya situ banyak sekali potensi-potensi masyarakat yang itu bisa dikembangkan. Nah, hijaunya ya kita harapkan begini, hijau itu searah dengan kebersihan ya. Kebersihan gimana orang-orang kita itu wilayah ini itu bisa senang dengan kebersihan ya. Hijau sama identik dengan kebersihan. Saya berkesempatan mengunjungi beberapa produk UMKM di Kampung Hijau Bang Jago. Kerajinan bambu menjadi yang pertama menarik minat saya. Kerajinan bambu ini menghasilkan banyak karya yang menarik seperti hiasan lampu, meja, dan fungsi unik lainnya. Oke,
Oke, Pak Khairil Anwar, ini dapat ide dari mana untuk buat kerajinan? Sebenarnya gini, saya tuh ibarat tuh asal muasal itu untuk mejengkan ini pakaian online. Karena saya bilang gini, kalau kita dari besi itu kita ndak ada rasa uniknya, ndak ada. Jadi kita buat kesan bahwa pembeli datang bahwa kita kreativitas itu ada. Makanya saya buatlah dari bambu. Setelah buat bambu, pengunjung datang saya bingung, kursi ndak ada. Jadi kursi ndak ada, bagaimana? Akhirnya saya potong-potong bambu, saya bor, saya jadikan kursi. Buat kursi kayak gini Ya, ya, Pak kayak ya? begini. Setelah habis kursi, apa lagi mau saya lakukan? Saya suka jalan ke kafe-kafe. Saya teringat bahwa di kafe ini lampu-lampu tuh lebih indah, lebih unik rasanya kalau dilapis bambu. Di perkampungan ini, kreativitas tidak hanya sebatas kaum lelaki saja. Peran ibu dan perempuan di sini sangat besar. Semangat berkarya itu mereka cetuskan pada banyak karya seperti merias pengantin, penyewaan pakaian, hingga menyediakan tempat hantaran pernikahan. Ibu, sejak kapan ini bermula untuk membuat dekorasi pengantin yang berhubungan dengan pengantin? Saya awalnya tuh belajar make up dulu, belajar make up itu sekitar tahun 90-an. Kemudian saya mulai make up itu belajar make upnya juga dari pemerintah. Jadi kemudian saya belajar make up, kemudian berkembang dekorasi. Kita juga enggak dekorasi tapi membuat tanja. Bahkan saya baju pengantin juga bisa bikin sendiri. Ada yang bikin sendiri. Termasuk hantaran? Termasuk hantaran, pokok telur, kapur siri, pokoknya yang berhubungan dengan acara wedding, acara pernikahan. Khususnya pernikahan Melayu gitu. Iya benar, pernikahan Melayu. Hal unik lain dari kreativitas masyarakatnya adalah memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan sempit yang ada untuk menanam tumbuhan yang memiliki khasiat obat secara tradisional atau lebih dikenal dengan istilah herbal. Tanaman ini mudah tumbuh di setiap pekarangan dengan media tanah yang ada. Potensi ini menciptakan peluang usaha rumah tangga bagi masyarakatnya. Ibu Sudarsi, apa manfaatnya dari teh bunga telang? Manfaat teh bunga telang itu banyak sekali, terutama untuk pencegahan diabetes, untuk sakit demam juga boleh, untuk antioksidan, untuk obat gatal juga boleh. Oh, bisa? Bisa untuk gatal-gatal, ditumbuk, dioles-oleskan gitu bunganya, untuk gatal-gatal. Bu, ini sulit tidak sih untuk menanam dari bunga telang? Menanamnya itu paling gampang sekali, tinggal itu aja tanah itu kan kecil sekali kan, tapi bisa subur. Nggak perlu perawatan juga, nggak terlalu perlu perawatan. Cuman nggak disiram gitu aja, kalau kering, kalau nggak pun nggak apa-apa. Kayak gitu tanahnya pun sempit-sempit bisa deh. Oke, berarti bisa disimpan di pekarangan rumah juga, Boleh, ditanam, di pot gitu. boleh, cuman kalau di pot kurang subur deh. Oke, Kalau mau langsung di tanah. Selain kerajinan dan kreativitas tangan warga juga memanfaatkan kemampuan dalam olah ragam kuliner. Usaha jajanan pasar dengan macam atau jenis kuehnya banyak diusahakan masyarakat di Kampung Hijau Bang Jago ini. Kaum ibu tentunya mendominasi pembuatan jajanan pasar. Kaum ibu di Kampung Hijau Bang Jago ini juga mulai mempersiapkan aneka jajanan pasar yang akan mereka jual di Pasar Juadah yang dibangun di kawasan tersebut ketika Ramadan. Pasar Juadah juga menjadi salah satu lokasi bagi warga setempat, khususnya kaum ibu, untuk menjual produk kue dan olahan makanan lainnya. Beragam kue dan olahan makanan ini bahkan ada yang merupakan khas Pontianak. Salah satu penganan khas Ramadan yang saya temui untuk dijual di Pasar Juadah di Kampung Hijau Bang Jago yakni bingke.
Bingke menjadi salah satu khas kota Pontianak terutama di bulan Ramadan. Penjualannya meningkat dan permintaan warga akan kue jenis ini sangat banyak. Ada kue apa aja nih, Bu? Ini ada jajanan pasar, yang modern juga ada. Oh, yang khas untuk kampungnya Jawa Bang Jago apa nih? Nah ini korket. Korket, terus? Ya, korket ini isinya ada 4 macam. Ada isi bengkuang, isi kentang, isi mie, dan isi singkong. Oh, jadi bebas pilih yang mana? Ya. Nah, Bu, ini biasanya dijual selain di kampung Jawa Bang Jago, biasanya dijual di momen apa aja nih, Bu? Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya, pasar Juanda. Pasar Juanda. Biasanya dijual sama? Sama seperti ini. Ibu, ini kue-kuehnya Ibu buat sendiri atau memberdayakan warga di sekitar kampung Hijau Bang Jago? Ya, selain saya buat sendiri, yang korket ini saya buat sendiri, terus yang ubi roll gulung ini saya buat sendiri, dan ini banyak juga memperdayakan ibu-ibu di sini di kampung Hijau Bang Jago. Nah, ini lain-lain nih orangnya nih. Beda-beda Jadi orang. kita memperdayakan, menambah perekonomian keluarga lah. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Kawasan ini juga memiliki banyak potensi lainnya, mulai dari keterampilan menanam, melukis, menjahit, dan merakit, serta mengolah limbah menjadi hasil karya. Kedepan, warga mengharapkan Kampung Hijau Bang Jago mendapatkan dukungan dan apresiasi dari banyak pihak, terutama pemerintah Kota Pontianak. Langkah yang dilakukan warga di Gang Belibis ini diharapkan menjadi upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memotivasi warga menjaga potensi yang dimiliki, sehingga menjadi daya tarik dan dikelola secara berkelanjutan. Karena di sini dianggap kampung yang pertama kali yang ramai gitu. Jadi segala kegiatan itu ada di kampung ini, di Gang Belibis ini, termasuk wilayah Kelurahan Tengah. Macam-macam kegiatan seperti pencak silat, itu juga yang lain-lain. Tapi sekarang tidak lagi ada kegiatan karena sudah tutup semua keadaan ini. Jadi seperti main bola segala dulu ada semua di sini. Nah, jadi itulah dengan pembangunan ini jadi tidak ada lagi itu. Ya karena itulah ide daripada warga di sini yang cocok dinamakan Kampung Bang Jago. Ya istilah saja Pak, istilah saja. Jadi nama Jago relatif sangat mendukung sekali, ya dengan adanya yang aktif lurah Kampung Tengah itu hanya di sini di Gang Belibis ini mulai sejak tahun berapa itu tiap-tiap lurah ada kegiatan di sini. Alhamdulillah macam Ibu ada ini ada sangat memperhatikan sekali masyarakat ini.
UMKM memberi warna baru bagi kemajuan dan perkembangan UMKM di Kota Pontianak. Tak hanya bermanfaat untuk warganya melalui kegiatan ekonomi kreatif, kampung ini juga ke depan bisa menjadi destinasi wisata baru di Kota Pontianak untuk wisatawan lokal dan luar Kalbar. Wisata tak hanya melulu dari keindahan alam, namun kreativitas, inovasi, dan motivasi warga bisa membuat daerah tanpa sumber daya alam menarik untuk dikunjungi. Seperti Kampung Hijau Bang Jago bisa menjadi magnet wisata baru karena kreativitas warga selaku pengrajin dan pembuat kue atau makanan olahan khas Kota Pontianak. Keberadaan Kampung Hijau Bang Jago tidak hanya berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan secara perekonomian, namun juga dapat memberikan manfaat lain, diantaranya memotivasi dan membangkitkan semangat dan juga potensi mereka untuk dapat memproduksi berbagai macam UMKM. Dan pada akhirnya Kampung Hijau Bang Jago dengan segala isinya dapat memberikan penghasilan untuk mensejahterakan keluarga, terutama di masa pandemi COVID dan kesulitan perekonomian masa kini. Sampai jumpa.